Ya, kalau buat saya sih, mereka sangat sering sekali ya ngegosipin Rasul Paulus itu, saya nggak ngerti kenapa ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, memang mereka salah sangka. Jadi, kita pernah bahas ini sama Lloyd de Jong, bagaimana mengapa Muslim ini bisa menuduh Rasul Paulus lah yang menciptakan kekristenan, itu kita punya sejarahnya. Jadi memang mereka keliru antara Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru dengan Raja Saul di dalam Perjanjian Lama. Dari situlah, jadi kita udah pernah bahas lengkap waktu itu dari buku-buku mereka sendiri. Seperti biasa lah, mereka kan selalu salah silsilah, ya kan, salah sejarah dan salah silsilah, ya kan, ketuker-tuker ya kan, Maryam ketuker, salah terus gitu, kisah Yakub ketuker sama kisah Musa, ya kan, kisah Gideon ketuker sama kisah Saul. Nah ini sama ini ya, Paulus ini juga ketuker sama Raja Saul di dalam Perjanjian Lama. Karena terus terang Pak Lidara, pada waktu itu kan Alkitab kita juga belum beredar, kemudian dibukukan menjadi satu buku. Seperti yang kita lihat sekarang, kalau kita beli Alkitab udah langsung dari Kejadian sampai Wahyu kan begitu, ya kan? Iya, betul. Pada tahun-tahun itu ya kan, gereja itu nggak seperti itu. Jadi di satu wilayah mungkin mereka membaca beberapa surat Rasul Paulus, di wilayah lainnya tuh nggak dikenal kitab-kitab itu. Ya, sehingga sampai tahun kira-kira di Konsili Kartago pada waktu itu baru mulai kanon itu tersusun rapi 27 kitab ya, baru mereka mulai kitab mana yang dimasukkan, kitab mana yang tidak dimasukkan, itu mereka baru mulai standar ya. Jadi kalau pada waktu itu nggak ada kayak kita beli Alkitab kemudian satu langsung Kejadian sampai Wahyu, enggak ya. Di beberapa jemaat mereka membaca kitab tertentu, di jemaat lainnya nggak ada gitu ya. Misalnya kitab Wahyu tidak dibaca di jemaat di Roma misalnya ya, seperti itu. Nah, tentu saja ini berpengaruh kepada pemahaman orang-orang Arab pada waktu itu ketika membaca Alkitab kita. Tetapi intinya begini Pak Lidara yang mau saya katakan, karena pada waktu itu Alkitab belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, sehingga ketika di dalam Quran dikatakan mereka membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian para ahli-ahli tafsir ya, atau para cendekiawan Muslim pada waktu itu abad-abad ke-8 ya, abad-abad ke-7, abad ke-8, ketika mereka mulai membaca Alkitab kita, mereka mulai melihat ada pertentangan, ada kontradiksi antara apa yang dikatakan Quran dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah, di situ mereka mulai, ini titiknya di mana ini? Ya, akhirnya mereka menyalahkan Rasul Paulus. Intinya begitu. Ya, dimusuhi langsung. Jadi musuh. Betul. Rasul Paulus. Oke. Wah, ya, emang dahsyat ya, Bu Sofi sudah mengupas itu. Pasti lebih komprehensif ya, lebih ini. Saya di sini hanya mau mengupas secara sedikit ya, tapi Pak King David juga tadi sudah, kawan-kawan juga sudah memberikan yang penjelasan yang terperinci. Ya. Saya mau tanya sedikit sama Bu Sofi tadi, saya kurang paham tadi. Kata Ibu Sofi tadi kan kisah Rasul Paulus ini kan mereka ketukar dengan Raja Saul, begitu ya? Ya, itu benar, dari sumber-sumber Islam sendiri. Kenapa bisa gitu, Bu ya? Ya itu nggak ngerti juga tuh saya, Pak. Tapi dari cendekiawan Muslim saya juga baru tahu dari Lloyd de Jong itu. Waktu itu kita sudah pernah bahas, ada 2 seri, sebenarnya seri kedua saya belum terjemahkan karena terlalu banyak gitu ya. Kadang tuh ya? Iya, tapi sama Lloyd de Jong waktu itu kita sudah pernah bahas dan kita buka dari kitab-kitab mereka sendiri, pendapat mereka mengenai Rasul Paulus. Jadi kita tracking sebenarnya sejak kapan kok orang Muslim ini bisa salah paham soal Paulus. Nah, itu di video di tempat saya juga ada itu dengan Lloyd de Jong. Pada waktu itu dia kasih data-datanya, ini yang nulis ini itu kitab Islam semua. Dan itu kebanyakan memang Muslim juga nggak baca ya, apalagi Kristen gitu kan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dedikasi untuk itu, nggak ini. Ternyata memang mereka keliru gitu loh. Kisahnya tuh ada tercampur dengan Raja Saul. Jadi mereka menganggap Paulus ini adalah the king of the Jew. Kan itu keliru banget. Oh begitu. Rasul Paulus itu kan bukan the king of the Jew. Dia hanya seorang rabi, murid Gamaliel ya pada waktu itu. Iya, benar. Dia murid yang cukup berpengaruh ya, sampai dia bisa pegang surat kuasa untuk menganiaya jemaat Kristen pada waktu itu. Pengaruhnya cukup besar gitu. Iya, betul. Oh begitu, saya baru tahu. Ya, terus mereka juga di dalam kitab Islam itu mereka menyangka begini. Jadi ada beberapa pendapat.
Pertama, mereka menyangka bahwa pertobatan Paulus itu pura-pura. Jadi pada waktu itu dia mau memperdaya orang Kristen, dia menyusup jadi Kristen pada waktu itu. Kemudian pada waktu ketika dia jadi Kristen, dia menyusupkan yang namanya doktrin Trinitas ini. Itu menurut pendapat para cendekiawan Islam. Oh begitu. Ternyata mereka keliru ya Bu ya. Iya, karena Paulus kan tidak pernah mengajarkan Allah tiga dan sebagainya, ya kan? Dalam surat-suratnya juga Allah itu Esa. Betul. Ya. Betul sekali, betul. Pak. Waduh. Namanya juga nyontek, Pak. Luar biasa. Ya. Izin, Pak. Ya. Itu Itania Kristi, kamu masuk sini dong, mana tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus mati dimutilasi. Saya tantang kamu masuk sini. Biasa itu. Ayo lagi. Mati dimutilasi. Dapat dari mana firmannya? Ayatnya mana? Iya, itu dia sudah fitnah itu. Itu fitnah sekali. Obri karena dia nonton film mutilasi terus, jadi dia mungkin. Iya, betul. Jadi teman-teman Muslim itu kadang-kadang salah paham ya. Seperti Christian Prince ya. Christian Prince kemarin ngomong dia itu mempelajari Islam itu dengan maksud dan tujuan yang baik awal mulanya. Ya, Christian Prince mengatakan karena teman-teman saya sekeliling saya itu orang-orang Muslim selalu mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Kemudian dia mengatakan oke, aku pelajarin kalau gitu. Apa sih benarnya di dalam agama Islam ini? Ketika dia pelajarin, dia mengatakan I never read a book something stupid like this gitu. Dia nggak pernah baca buku yang konyol ini katanya. Jadi dia tuh mengatakan aku mempelajari Islam itu bukan dengan maksud yang buruk kok. Aku mempelajari Islam itu dengan tujuan baik awalnya. Karena sekelilingku tuh mendesak mengatakan bahwa apa yang aku percaya itu keliru gitu loh. Ngerti nggak? Dan mereka mengatakan Islam ini agama yang benar. Jadi oke, aku lihat nih, gitu kan benernya di mana, ya kan? Ketika dia makin belajar, dia makin banyak baca buku, dia bilang I never read something stupid like this. Oke. Wow. Nanti kita lanjutkan lagi. Luar biasa.